Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yang bertepatan dengan pertemuan ke-12, saya akan memaparkan hasil presentasi terkait dengan perbedaan budaya kerja antara sektor publik dengan sektor swasta. Ini merupakan penugasan dari mata kuliah budaya organisasi dengan kode seksi 2021 2042 0144 yang diampu oleh dosen Hidayatul Fajri SAP MPA. Sebelum saya masuk kepada pemaparan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irfan Idrianda Surya dengan NIM 20042110. Saya dari Departemen Ilmu Administrasi Negara dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, mari kita simak video presentasi saya kali ini. Check it out. Pada perbedaan antara budaya kerja sektor publik dengan sektor swasta, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 11 indikator terkait dengan perbedaan budaya kerja antara sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama, terkait dengan indikator pelayanan. Pengelolaan sektor swasta bersifat tertutup untuk publik, sedangkan pengelolaan sektor publik khususnya yang terkait dengan manajemen pelayanan terbuka untuk publik. Informasi harus tersedia secara luas kepada publik dalam organisasi sektor publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga layanan yang diberikan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, akses publik terhadap informasi publik di sektor swasta dibatasi. Informasi yang diberikan terbatas pada laporan keuangan, sedangkan anggaran dan rencana strategis perusahaan dirahasiakan dan tidak tersedia untuk umum. Indikator yang kedua terkait dengan perspektif waktu. Dalam hal kalender, kepentingan dan politik, manajer publik memiliki cakrawala waktu yang lebih pendek daripada manajer swasta. Eksekutif swasta dikatakan memiliki waktu yang hampir tak terbatas. Batas waktu manajer swasta ditentukan oleh tingkat keuangan dan keterampilan mereka sendiri. Untuk manajer publik, bagaimanapun itu ditentukan oleh prestasi mereka, peta politik, dan waktu rotasi pekerjaan. Indikator selanjutnya terkait dengan lama waktu pelayanan. Pada sektor publik, manajer yang ditunjuk secara politis melayani untuk waktu yang relatif singkat, sedangkan pada manajer swasta di sisi lain memiliki masa kerja yang lebih lama. Indikator yang keempat terkait dengan standar ukuran keberhasilan. Standar dan ukuran keberhasilan manajemen publik lebih ambigu atau sulit untuk disepakati daripada standar dan ukuran keberhasilan manajemen swasta. Misalnya, pertimbangan keuntungan perusahaan dan ekspandi pada produksi. Indikator yang kelima terkait dengan personalia. Selain pegawai yang diangkat melalui prosedur, pejabat negara juga diangkat secara politik di sektor publik. Akibatnya, lebih sulit untuk mengelola karyawan dan menempatkan mereka sesuai dengan profesionalisme mereka. Kelompok terakhir ini tidak ada pada organisasi swasta. Mengontrol karyawan lebih mudah pada sektor swasta. Misalnya, memecat karyawan, memindahkan karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya, indikator yang keenam terkait dengan tekanan pelayanan. Pada organisasi swasta, tekanan pelayanan cenderung menekankan pada aspek pencapaian efisiensi organisasi yang diwakili oleh perhitungan untung rugi. Sedangkan organisasi publik di sisi lain lebih menekankan pada kesetaraan atau keadilan. Indikator selanjutnya terkait dengan prosesnya. Proses budaya kerja dalam sektor publik dalam arti bagaimana organisasi publik menjalankan pekerjaannya lebih sering dilihat publik daripada proses organisasi swasta. Dengan kata lain, dibandingkan dengan manajemen swasta, manajemen publik lebih terbuka untuk pengawasan publik. Selanjutnya, indikator yang ke-8 terkait dengan peran media massa. Pejabat publik
menghadapi pers lebih sering daripada eksekutif swasta. Pers telah sering meneliti keputusan pejabat publik, namun ini kurang umum di antara manajer swasta. Selanjutnya, indikator ke-9 terkait dengan tekanan dalam pengambilan keputusan. Budaya kerja dalam manajer publik lebih sulit bagi manajer publik untuk menemukan kompromi terhadap berbagai tekanan dan untuk membentuk koalisi dengan orang dalam atau orang luar untuk membuat keputusan yang baik yang akan menjamin kelangsungan hidup mereka. Kontradiksi dalam pengambilan keputusan seperti itu kurang umum di antara manajer swasta, sehingga aliran keputusan dari atasan ke bawah lebih tegas pada sektor swasta. Indikator ke-10 terkait dengan pengawasan. Dalam sektor publik, peraturan lebih ketat, bahkan kesalahan terkecil akan disiarkan dalam skala besar. Sementara itu, pada sektor swasta, ini tidak terjadi. Baik, indikator yang terakhir yaitu terkait dengan ukuran kinerja. Dibandingkan dengan sektor swasta, menentukan ukuran kinerja di sektor publik lebih sulit. Ada beberapa faktor yang membuat pengukuran kinerja di sektor publik menjadi sulit. Akibatnya, pada sektor publik, penghargaan yang diberikan pada tingkat organisasi, divisi, dan individu jarang berupa uang. Sedangkan di sektor swasta, insentif keuangan seperti insentif tunai dan opsi saham adalah hal yang biasa. Hal ini berbanding kebalik dengan kondisi pada sektor publik saat ini. Dalam kebanyakan kasus, hadiahnya adalah dalam bentuk penghargaan, sekalipun imbalannya dalam berbentuk uang. Itu tidak akan berarti dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh sektor swasta. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu berjumpa kembali. Saya Irfan Idrena Surya dengan NIM 2004210 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.